Disclaimer, cerita dalam video ini hanya rangkuman dari manhwa yang sudah ada. Jika ada kesamaan nama, karakter, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu hanya kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Video ini dibuat untuk hiburan semata. Sebelumnya, Woo-jin berhasil mengalahkan King Slime, dan mendapatkan Slime Core. Spirit Chef dengan senang hati memeluk King Slime Core, sementara Woo-jin, penasaran dengan rasanya, mencicipi sedikit. Rasanya jauh berbeda dari baunya yang menyengat, manis, lembut, dan mengingatkannya pada makanan surgawi yang terkenal. Meskipun ada sedikit aftertaste aneh, itu adalah hidangan yang luar biasa. Tidak heran jika King Slime adalah bos Dungeon. Woo-jin tidak bisa menahan diri untuk segera memasak sesuatu darinya. Dia membuka panel resep dan berharap menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, yang muncul hanyalah resep sederhana, hampir sama seperti membuat serbet biasa. Dia mulai bertanya-tanya apakah ada bagian yang hilang. Spirit Chef dengan tegas memastikan bahwa resepnya benar dan marah karena Woo-jin meragukannya. Akhirnya, Woo-jin memutuskan untuk mengikuti resep. Dia merebus cairan slime untuk mempermanis rasa dan menggiling King Slime Core menjadi bubuk halus menggunakan teknik bela dirinya, Black Orc Vacuum. Meskipun teknik itu awalnya diciptakan untuk bertarung, ternyata sangat berguna dalam memasak. Woo-jin berpikir ironis bahwa teknik yang telah membunuh banyak orang di dunia bela diri kini digunakan untuk memasak. Setelah bubuk inti selesai, dia mencampurkannya ke dalam slime fluid dan mengaduknya. Konsistensinya langsung berubah, menjadi lebih kental. Akhirnya, King Slime Sherbet pun selesai. Notifikasi sistem menyatakan bahwa ini adalah hidangan legendaris yang dibuat oleh Dungeon Chef. Woo-jin mendapatkan banyak pencapaian dan naik level hanya dengan memasaknya. Saat Woo-jin hendak mencicipinya bersama Spirit Chef, suara rintihan terdengar. Seongjun telah sadar lebih cepat dari perkiraan Woo-jin. Dia masih merasakan luka parahnya, tetapi tetap berusaha bangkit meski beberapa tulang rusuknya patah. Woo-jin bertanya kepada Spirit Chef apakah mereka bisa berbagi King Slime Sherbet dengan Seongjun, tetapi Spirit Chef tampak enggan. Sementara itu, Seongjun mulai memahami situasinya, dia yakin telah melihat Woo-jin yang membunuh King Slime tepat sebelum pingsan. Matanya tertuju pada King Slime Sherbet di tangan Woo-jin. Dia menyadari bahwa ini adalah hidden piece dari tutorial tower. Sekali muncul, item ini tidak akan muncul lagi. Seongjun frustrasi. Dia merasa telah kehilangan segalanya. Jika saja dia menekan Woo-jin sejak lantai pertama atau bertarung bersamanya untuk berbagi hadiah, hasilnya mungkin berbeda. Sekarang, rencananya telah berantakan. Namun, dalam keputusasaan, sebuah rencana gelap mulai terbentuk di benaknya. Jika Woo-jin tidak mau berbagi, maka dia harus merebutnya dengan paksa. Tapi sebelum dia bisa bertindak, Woo-jin mengulurkan semangkuk King Slime Sherbet ke arahnya. Seongjun terdiam, terkejut. Dia tidak pernah menyangka Woo-jin akan membaginya begitu saja. Dengan ekspresi santai, Woo-jin berkata bahwa Seongjun pasti lelah setelah bertarung. Jadi, dia juga bisa mencicipinya. Seongjun merasa ragu, mengapa Woo-jin mau berbagi hidden piece dengannya. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan, jadi dia memutuskan untuk mencobanya tanpa banyak berpikir. Begitu makanan itu masuk ke mulutnya, Seongjun hampir memuntahkannya. Rasa manis yang menyengat membuat tenggorokannya sakit, sementara aftertaste-nya terasa aneh dan menjijikkan. Sementara Woo-jin dan Spirit Chef tampak menikmati makanan itu, Seongjun merasa tersiksa. Tapi dia tetap memaksakan diri menelannya, mengingat hidden piece ada di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Dengan mengonsumsi King Slime Sherbet, dia menyerap energi murni King Slime, meningkatkan mananya sebanyak 5 poin. Seongjun terkejut. Dia belum pernah mendengar hidden piece yang bisa meningkatkan statistik hanya dengan dikonsumsi.
Dia mulai bertanya-tanya apakah ini efek dari kekuatan Spirit Chef. Saat masih terkejut, Wojin mendekatinya dan bertanya bagaimana rasa makanannya. Seongjun berpikir bahwa rasa mengerikan ini mungkin berasal dari bahan monster. Namun, mengingat usaha Wojin dalam memasaknya, dia akhirnya mengatakan bahwa makanan itu enak dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, saat Wojin berdiri di depannya, Seongjun merasakan bahaya yang lebih besar dari King Slime. Jika dia tidak segera kabur, Wojin pasti akan memaksanya mencoba lebih banyak makanan aneh. Dengan cepat, dia berdiri, mengucapkan terima kasih, lalu menolak tawaran makanan lain dari Wojin. Tanpa membuang waktu, dia segera berlari menjauh. Wojin hanya menghela napas, sedikit kecewa melihat Seongjun pergi begitu saja. Spirit Chef mengangguk, berpikir bahwa Seongjun pasti orang baik karena mengakui masakan Wojin. Wojin yakin mereka akan bertemu lagi, terutama karena besok adalah hari terakhir mereka di Tutorial Tower. Dia lalu mengajak Spirit Chef untuk segera mengumpulkan lebih banyak bahan sebelum waktu mereka habis. Di pintu masuk Tutorial Tower, waktu hampir habis, hanya tersisa 2 jam sebelum menara tertutup. Wojin melangkah masuk ke portal, diikuti oleh Spirit Chef yang menghirup udara segar dengan lega setelah sekian lama terkurung di dalam menara. Kemudian Wojin bertanya apakah mereka harus segera kembali. Spirit Chef mengangguk setuju. Tak lama, sistem muncul dan mengumumkan bahwa Tutorial Tower telah diselesaikan. Wojin kini menjadi hunter resmi, mendapatkan akses ke status Windows serta informasi. Selain itu, ia juga memperoleh pencapaian, orang yang menyelesaikan lantai 3, dan hadiah berupa inventory. Dengan ini, ia bisa lanjut ke quest utama dari Dungeon Cooking Journal, jika menyelesaikan misi harian 7 hari berturut-turut. Wojin memikirkan status window dan inventory barunya, namun, makhluk kuning tiba-tiba muncul dari belakang. Refleks, Wojin bergerak cepat dan mencengkeramnya, membuat makhluk itu gemetar ketakutan. Tatapannya begitu tajam hingga makhluk itu seakan berhadapan dengan naga mengerikan. Spirit Chef yang melihatnya mulai berkeringat dingin, berusaha menenangkan Wojin agar tidak berlebihan. Saat itu, sistem kembali muncul, menanyakan apakah Wojin ingin mengetahui cara menggunakan status window dan inventory. Wojin mempertimbangkannya, lalu menerima panduan tersebut. Dan kemudian makhluk kuning itu masuk ke dalam tubuhnya, lalu ia menyadari bahwa status window dan inventory bisa diakses hanya dengan pikirannya. Ia juga bisa memeriksa kondisinya serta menyimpan atau mengeluarkan barang sesuka hati. Menurutnya, inventory jauh lebih berguna dibanding status window. Saat itu, quest harian muncul. Quest pertama mengharuskannya memasak di dalam Dungeon, sedangkan yang kedua menyajikan makanan untuk orang lain. Memasak bukan masalah, tapi menyajikannya berbeda. Ia berpikir untuk memberikannya kepada Seonho. Namun sebelum sempat memutuskan, suara seseorang terdengar memanggilnya dengan kesal. Seonho muncul dengan ekspresi marah, mempertanyakan kenapa Wojin masuk ke tower tanpa memberitahunya. Ia mengaku sudah menunggu Wojin sepanjang hari. Wojin terkejut dan bertanya kenapa Seonho ada di sana. Seonho menjawab bahwa ia datang untuk menjemputnya. Dengan nada serius, ia meminta Wojin ikut ke Chonik. Lalu, berpindah beberapa waktu kemudian, mereka berhenti di suatu tempat. Spirit Chef yang berjalan di samping Wojin terkejut, hingga menganga. Dengan suara kagum, ia berkata bahwa tempat ini adalah Akademi Hunter. Wojin menatap bangunan megah di depannya dan berpikir, jadi ini Akademi Hunter. Kembali ke waktu saat Wojin dalam perjalanan pulang bersama Seonho, Seonho tiba-tiba meminta Wojin bergabung dengan Chonik. Ia terlihat serius dan bertanya kenapa Wojin menolak kesempatan itu. Namun, Wojin dengan tenang menjelaskan bahwa ia baru menyelesaikan lantai 1 dan merasa belum cukup kuat untuk masuk ke guild sekelas Chonik. Seonho langsung meragukannya. Baginya, sulit dipercaya jika Wojin hanya melewati 1 lantai. Tapi daripada berdebat, ia menawarkan bantuan. Jika Wojin bersedia,
ia bisa merekomendasikannya ke dalam guild. Selama Wu Jin lulus tes praktik, ia bisa menjadi anggota resmi. Tanpa ragu, Wu Jin menolak tawaran itu, yang membuat Seon Ho kesal. Ia menjelaskan bahwa jika Wu Jin bergabung, jadwal Dungeon bisa disesuaikan dengan kemampuannya, ditambah fasilitas guild yang luar biasa. Tapi Wu Jin menolak, justru karena semua itu. Seon Ho makin frustrasi, tak habis pikir dengan cara berpikirnya. Wu Jin menjelaskan bahwa tujuannya menjadi hunter bukan untuk mendapat keuntungan dari guild, tapi untuk meningkatkan levelnya sebagai seorang seniman kuliner. Seon Ho terkejut, ia bertanya bukankah Wu Jin sudah menyerah pada mimpinya menjadi chef dalam menara. Dengan santai, Wu Jin menegaskan bahwa ia tak mungkin meninggalkan impiannya. Seon Ho hanya bisa menghela napas, yakin Wu Jin akan menyesali keputusannya nanti. Melihat ekspresi Seon Ho, Wu Jin bertanya apa maksudnya. Seon Ho lalu menjelaskan aturan bagi hunter baru yang keluar dari tutorial tower. Jika dalam seminggu mereka tidak bergabung dengan guild, mereka akan otomatis dimasukkan ke Akademi Hunter oleh pemerintah. Wu Jin mulai memahami situasinya. Akademi Hunter ternyata bukan tempat ideal seperti yang dibayangkan. Sistem di dalamnya buruk, dan begitu masuk, sulit pindah ke guild pribadi. Selain itu, ada label negatif bahwa Hunter Academy adalah mereka yang gagal masuk guild karena kurangnya kemampuan. Ditambah lagi, sistem pendidikan di akademi sudah usang dan tidak efektif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aturan Dungeon. Para Hunter Academy memang bisa masuk Dungeon manapun, tapi harus diawasi pengamat. Kenyataannya, sistem ini lebih berbahaya dari yang terlihat. Namun, bukannya khawatir, Wu Jin justru tertarik. Fakta bahwa Hunter Academy bisa masuk Dungeon manapun memberinya ide. Ia mengatakan akan mempertimbangkannya nanti, tapi saat ini, ia ingin beristirahat. Melihat Wu Jin kelelahan, Seon Ho akhirnya menyerah. Ia hanya mengingatkan agar Wu Jin segera mengambil keputusan sebelum batas waktu seminggu habis. Wu Jin mengangguk, beberapa saat kemudian, ia mulai menyusun rencana sambil melihat ponselnya. Di menara, ia hanya bisa mengandalkan Slime sebagai bahan makanan. Tapi di luar, ada lebih banyak pilihan. Dengan semua sumber daya ini, ia yakin bisa meningkatkan levelnya setidaknya 2 tingkat lagi dalam seminggu. Wu Jin telah menyelesaikan tugas memasak di Dungeon, tetapi misinya belum lengkap karena belum memberikan makanan kepada orang lain. Sayangnya, usahanya untuk berbagi makanan gagal. Karena ketika memberikannya kepada Seon Ho, ia mengejek bahwa makan masakan Wu Jin seperti mempertaruhkan nyawa. Wu Jin merasa kesal dengan sikap Seon Ho. Di waktu sekarang, Spirit Chef bertanya apakah Wu Jin akan tetap memasak setelah masuk akademi. Wu Jin menegaskan bahwa ia menjadi hunter justru demi terus memasak. Saat menerima panggilan dari Seon Ho, Wu Jin menyadari bahwa temannya itu sudah mengetahui dirinya akan masuk akademi. Ketika mengangkat telepon, Seon Ho langsung marah dan menyebutnya sebagai anak kurang ajar. Di gedung utama Akademi Hunter, Spirit Chef terlihat sangat kagum dengan tempat itu. Wu Jin memperhatikan sekeliling dan merasa bahwa meski gedung ini dulunya sekolah yang ditutup, semuanya terlihat bersih. Di saat yang sama, suasana mulai ramai ketika seseorang menyadari kehadiran baik Seol Ha, yang seharusnya bergabung dengan Guild Chon-ik, tapi malah masuk akademi. Seol Ha hanya diam mendengar itu. Sementara itu, Wu Jin mengenali seseorang di sana, Jo Sung Jun, yang tak disangka akan ia temui di tempat ini. Tiba-tiba, seseorang muncul, dan melihat itu Spirit Chef langsung mengejeknya karena kepalanya yang licin seperti telur griffon, bahkan membandingkannya dengan takoyaki. Ia tertawa terbahak-bahak, sementara Wu Jin terkejut melihat pria itu. Orang itu berdehem dengan keras, mengejutkan semua orang. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai kepala Akademi Hunter, Lee Chon-gi. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap reputasi akademi yang terus menurun. Melihatnya, Wu Jin semakin terkejut dengan gaya bicara dan auranya. Ia segera menyadari,
bahwa orang ini adalah salah satu pemimpin utama Chon Ma Singyo. Sementara itu, Lee Cheon-gi melanjutkan pidatonya, menjelaskan bahwa ada banyak alasan di balik kemunduran akademi. Namun, alasan paling mendasar adalah sikap para kadet yang masuk ke akademi. Woo Jin yang masih menatapnya tidak menyangka bahwa Lee Cheon-gi juga ada di dunia yang sama. Salah satu dari 3 pemimpin tertinggi sekte Heavenly Demon adalah Blood Demon, Goak Chieon. Dia mengingat bahwa pria itu telah lama melayaninya, dan keberanian yang dulu ia kenal masih tetap ada dalam diri Goak Chieon. Dengan suara lantang, dia mulai menceritakan kejadian yang terjadi 30 tahun lalu, saat dunia mengalami kekacauan akibat insiden Gate. Dia menjelaskan bahwa ada seseorang yang tidak bergantung pada item, tetapi menjadi kuat hanya melalui latihan yang terus-menerus. Sementara itu, Woo Jin memperhatikan Goak Chieon dan berpikir bahwa pria itu pasti telah menemukan kebahagiaan di dunia ini. Di sisi lain, Seong Jun yang juga berada di sana mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia memikirkan tentang Lee Cheon-gi dan merasa bahwa pria itu tidak sesuai dengan ingatan yang ia miliki. Dia mengingat bahwa Lee Cheon-gi pernah seorang diri menaklukkan monster rank B dan juga hadir di lokasi insiden Gate rank A, di antara banyak prestasi lainnya. Setelah ia mencari informasi di internet dan menemukan bahwa semua yang dikatakan oleh Lee Cheon-gi ternyata benar. Jika dia mendengar cerita itu tanpa mencarinya sendiri, dia pasti akan menganggapnya sebagai bualan. Namun, dengan kemampuan seperti itu, dia bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Lee Cheon-gi hanya menjadi kepala sekolah akademi. Dia juga menyadari bahwa sebelum regresinya, posisi kepala sekolah akademi Hunter bukanlah Lee Cheon-gi. Seong Jun yakin bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengenal seseorang dengan kaliber seperti itu. Dia menyadari bahwa ada perubahan yang terjadi akibat regresinya dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan tekad yang semakin kuat, Seong Jun memutuskan untuk menyelidiki apa saja yang telah berubah. Dia tahu bahwa ini baru permulaan, dan masih banyak hal yang harus ia telusuri. Beberapa saat kemudian, seorang pria memberikan instruksi dengan tegas. Dia menyuruh mereka untuk menyerang boneka latihan dengan sekuat tenaga. Pria itu adalah Choi Min-sung, wakil kepala sekolah Akademi Hunter. Dia melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa setelah serangan dilakukan, skor akan muncul di depan mereka. Setiap murid diharuskan untuk menyerang sebanyak 5 kali. Min-sung menegaskan bahwa ini adalah tes sederhana untuk mengukur level mereka. Sambil menunjuk ke arah kiri, dia memberitahu bahwa bagi mereka yang menggunakan senjata, bisa mengambil senjata latihan yang telah disediakan. Dia kemudian bertanya apakah ada yang memiliki pertanyaan sebelum ujian dimulai. Salah satu murid mengangkat tangan, dan bertanya bahwa bukankah memukul sekali saja sudah cukup, karena ia merasa 5 kali serangan terlalu berlebihan. Min-sung menjawab bahwa tes ini bertujuan untuk melihat seberapa lama mereka bisa mempertahankan kekuatan maksimal mereka. Murid itu kembali mengajukan pertanyaan lain, kali ini menanyakan seberapa mengesankan skor yang bisa dicapai oleh Min-sung sendiri. Dengan santai, Min-sung menjawab bahwa dirinya adalah seorang hunter rank B, dan para murid bisa menggunakan itu sebagai referensi. Setelah memastikan tidak ada pertanyaan lain, Min-sung menginstruksikan ujian untuk segera dimulai. Para murid maju satu persatu dan mulai menyerang boneka latihan, menghasilkan skor yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan serangan mereka. Woo Jin yang mengamati dengan saksama mulai bisa memperkirakan skor mereka secara kasar. Min-sung memanggil Jo Seong Jun. Mendengar itu, dia ingat bahwa Seong Jun tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena mengkhawatirkan dirinya. Sekarang, dia penasaran apakah keadaan telah berubah. Berdasarkan seni bela diri yang pernah Seong Jun tunjukkan sebelumnya, Woo Jin memperkirakan bahwa skor pria itu seharusnya mencapai sekitar 19.000 poin. Namun, ketika Seong Jun menyerang boneka, skornya hanya 3097. Melihat itu, Woo Jin mengingat bahwa Seong Jun sebelumnya menggunakan energi tombak di tower, dan sekarang ia sedang menyembunyikan kekuatannya. Tentu saja,
kemampuannya jauh melampaui skor sejauh ini. Namun, dia pasti memiliki alasan untuk tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Selanjutnya, Baek Seol-ha dipanggil. Para siswa penasaran berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Baek Seol-ha menarik napas panjang, mencoba mengeluarkan semua kemampuannya, lalu melesat dengan cepat dan melancarkan serangan ke boneka itu. Para siswa yang melihatnya terkejut, termasuk Seong Jun. Awalnya, skor yang diperoleh Baek Seol-ha adalah 8.000 lebih, tetapi terus meningkat hingga akhirnya berhenti di angka 10.793 poin. Para siswa yang melihatnya sangat kagum, meskipun ada juga yang berasumsi bahwa dia menggunakan artefak. Ketika giliran Woo Jin, dia hanya mendapatkan 222 poin. Dia berpikir bahwa hasil ini tidak terlalu mencolok. Setelah ujian akademi selesai, nilai Jo Seong Jun dan Baek Seol-ha menjadi topik hangat di antara para siswa. Woo Jin kemudian mendaftarkan dirinya ke akademi setelah menerima berbagai peraturan dari Min Sung. Di asrama Akademi Hunter, Woo Jin berpikir bahwa kehidupan di sana tidak seburuk yang dia bayangkan. Ada kebebasan yang berbeda dibandingkan saat dia tinggal di rumah. Saat itu, dia sedang membuat saus salad berbahan dasar slime biru dan merasa puas dengan hasilnya. Dia kemudian mengingat kembali masa ketika berada di rumah. Seon-ho saat itu berteriak marah, memperingatkan bahwa Woo Jin akan dieksploitasi jika pergi ke akademi. Dia menyuruhnya berhenti selagi masih bisa. Woo Jin berpikir bahwa bergabung dengan sebuah guild bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Baginya, itu hanya tempat yang merepotkan. Di akademi, dia bisa memasak kapanpun dia mau dan melayani orang lain di lingkungan yang lebih bebas. Namun, sejauh ini semua orang menolak masakannya. Dia menyadari bahwa ada banyak kelas menarik di akademi, termasuk teori dasar dan pelajaran tentang monster yang biasa ditemukan di Dungeon. Meskipun banyak siswa yang mengeluh bahwa informasi itu bisa ditemukan dalam 5 menit di Hunternet, Woo Jin tahu bahwa mereka meremehkan nilai belajar langsung dari para guru. Nasihat dari pengalaman jauh lebih berharga daripada emas. Hari itu adalah waktu yang tepat untuk sesuatu yang penting, dan Woo Jin merasa harus pergi sebelum terlambat. Kemudian, di gedung utama Gimnasium Akademi Hunter, Min Sung menyapa para siswa dan mengumumkan bahwa mereka akan diberikan tugas pertama mereka, yaitu penjelajahan Dungeon. Dia menjelaskan bahwa mulai saat itu, para siswa yang dipanggil akan membentuk satu tim bersama seorang hunter dengan kualifikasi observer, dan akan melaksanakan misi penjelajahan Dungeon level rendah. Min Sung mulai memanggil nama para siswa secara berurutan, serta menyebutkan hunter yang akan mengawasi masing-masing tim. Ketika mendengar itu, Spirit Chef merasa bersemangat dan mengatakan bahwa misi penjelajahan Dungeon akan sangat seru. Woo Jin setuju dengannya. Min Sung kemudian mengumumkan tim terakhir. Nama pertama yang dipanggil adalah Chon Woo Jin. Nama berikutnya yang disebutkan adalah Baek Seol-ha. Mendengar itu, Woo Jin menoleh ke belakang, dan menyadari itu Baek Seol-ha menoleh ke arahnya. Dan dengan pengawas tim mereka adalah Hunter Kim Chi-guk. Nama itu langsung mengejutkan banyak orang karena ia dikenal sebagai hunter dari keluarga Ju. Orang-orang mulai berbisik, heran dengan kehadirannya di akademi. Spirit Chef juga memperhatikan hal itu, tetapi tetap yakin bahwa Woo Jin masih lebih unggul. Setelah pengumuman selesai, Min Sung menjelaskan bahwa para pengawas akan memperkenalkan diri sebelum memulai pertemuan tim. Sebagian besar dari mereka adalah Hunter Academy, tetapi ada juga yang diundang dari luar. Tugas utama para kadet adalah menyelesaikan eksplorasi Dungeon dengan aman di bawah bimbingan pengawas mereka. Saat Kim Chi-guk muncul, suasana semakin ramai. Banyak yang bertanya-tanya apakah akademi benar-benar berhasil merekrutnya. Setelah berada di hadapan Woo Jin dan Seol-ah, Kim Chi-guk menyapa dengan santai, meminta izin untuk berbicara lebih bebas. Dalam hatinya, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dengan Chon-ik. Kim Chi-guk mengaku bahwa ia telah beberapa kali menolak undangan akademi, tetapi kali ini ia datang karena Seol-ah.
Ia juga menyebutkan bahwa hubungan antara Chon Ik dan keluarga Ju mempermudah kehadirannya di sini. Sebagai Hunter B-Rank, ia merasa bisa memberikan banyak pelajaran berharga. Namun, Seol-ah segera menegaskan bahwa dirinya bukan putri dari pemimpin Guild Chon Ik, melainkan hanya seorang kadet akademi. Kim Chi-guk tertawa dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam ucapannya. Spirit Chef yang memperhatikan interaksi mereka merasa bahwa sikap Kim Chi-guk kurang menghormati Woo-jin. Kim Chi-guk kemudian mengalihkan pembicaraan ke pemilihan Dungeon. Dari daftar yang ada, ia memilih satu yang dianggap paling cocok untuk pelatihan praktik, Dungeon Killer Bee. Seol-ah tampak terkejut dengan pilihan itu, tetapi Kim Chi-guk meyakinkan bahwa Dungeon tersebut adalah pilihan terbaik. Kemudian berpindah di stasiun Namguro, Dungeon Killer Bee. Saat memasuki portal, bagian dalam Dungeon terlihat seperti taman yang cocok untuk piknik. Namun, meskipun hanya Dungeon F-Rank, banyak hunter enggan memasukinya karena keberadaan Killer Bee, monster yang terkenal licik. Seol-ah mulai mempertimbangkan keselamatan Woo-jin. Meskipun ia memahami dasar-dasar pertarungan, nilai ujiannya tidak terlalu bagus. Ia pun memanggil Woo-jin untuk membahasnya. Sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, Kim Chi-guk langsung menimpali, meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah selama dirinya, seorang Hunter B-Rank, ada di sana. Ia juga menekankan bahwa Woo-jin sudah lulus ujian Tower, yang berarti ia pasti memiliki kemampuan bertahan. Selain itu, Dungeon peringkat rendah lainnya pasti sudah penuh dengan kadet dari berbagai guild, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pengalaman yang cukup. Namun, dalam hatinya, Kim Chi-guk lebih memilih Dungeon ini karena ingin memperlihatkan kemampuannya. Jika mereka memilih Dungeon yang lebih mudah, Seol-ah akan lebih banyak bertarung, dan ia tidak ingin itu terjadi. Akhirnya, ia memastikan bahwa selama tidak ada bos monster berperingkat C atau lebih tinggi, tidak akan ada masalah. Dungeon Killer Bee sendiri dikenal tidak memiliki bos. Ia meminta Seol-ah untuk tidak khawatir dan segera memasuki Dungeon. Seol-ah masih ragu dan melirik Woo-jin, sementara Spirit Chef kesal dengan cara bicara Kim Chi-guk yang terkesan meremehkan mereka. Kemudian berpindah di dalam Dungeon Killer Bee. Sebelum memulai praktik, Kim Chi-guk menjelaskan tentang monster tipe serangga. Ia mengatakan bahwa makhluk seperti ini biasanya memiliki satu individu yang mengendalikan kawanan, dan jika pemimpin itu dikalahkan, sisanya akan mudah dilumpuhkan. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung menerobos para lebah untuk menghabisi salah satu dari mereka, menunjukkan keahliannya dalam mengidentifikasi pemimpin mereka, dan jika berhasil membunuh individu itu, sisanya akan mudah. Chi-guk mengamati Seol-ah yang terus menyerang para lebah dan mengakui kemampuannya. Ia menjelaskan bahwa gelombang mana dari pemimpin monster memang berbeda, tetapi sulit dikenali tanpa pengalaman. Karena itu, ia ingin menunjukkan cara lain untuk mengenali pemimpin di antara monster. Sementara itu, Woo-jin menemukan Fenestramin, tanaman langka yang hanya tumbuh di dalam Dungeon. Ia menyadari bahwa Dungeon memiliki lebih banyak bahan beragam dibandingkan Tower. Mengingat bahan dari Dungeon hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini, ia memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Chi-guk kemudian menawarkan pelajaran privat kepada Seol-ah jika ia memintanya melalui keluarga Ju. Namun, perhatiannya segera beralih ke Woo-jin yang tampak sibuk sendiri. Ia mulai merasa kesal karena Woo-jin tidak memperhatikan pelatihan langsung yang bahkan tidak bisa didapatkan dengan uang. Dengan nada jengkel, ia menegur Woo-jin agar berhenti memetik rumput dan mengikuti mereka. Dalam hati, ia menggerutu bahwa inilah alasan siswa akademi sering dianggap tidak bisa diandalkan. Chi-guk yang kehilangan kesabaran akhirnya berteriak, meminta Woo-jin berhenti dan mengikuti mereka. Mendengar ini, Spirit Chef langsung kesal karena waktunya untuk mengumpulkan bahan terganggu. Chi-guk hanya bisa menghela napas sebelum mengajak Seol-ah melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Woo-jin melihat informasi tentang madu Killer Bee, yang dapat meningkatkan sensitivitas mana saat dioleskan ke kulit, tetapi tidak disarankan untuk dikonsumsi. Melihat daftar tersebut,
ia mulai mencari keberadaan sarang Killer Bee. Sudah cukup lama sejak mereka memasuki Dungeon, tetapi ia belum melihat satu pun sarang. Meskipun Killer Bee berukuran besar, perilakunya seharusnya tidak jauh berbeda dari lebah biasa. Ia menyadari bahwa tetap bersama mereka hanya akan menghambat pengumpulannya. Karena mereka memiliki kemampuan bertarung yang cukup, ia memutuskan untuk pergi mencari sendiri. Setelah beberapa waktu, Seolha mulai merasa ada yang aneh. Lebah-lebah terus berdatangan tanpa memberi mereka waktu untuk beristirahat. Meskipun mereka melemah setelah pemimpin mereka mati, kelompok ini tampaknya lebih berbahaya dari yang ia dengar. Ia menoleh ke belakang dan terkejut saat menyadari Wo Jin tidak terlihat dimanapun. Dengan panik, ia berseru bahwa Wo Jin menghilang. Ciguk langsung terkejut dan berteriak memanggil Wo Jin, namun tidak ada jawaban. Ia mulai merasa kesal, menganggap Wo Jin ceroboh karena meninggalkan mereka hanya untuk mengumpulkan bahan. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara gemuruh yang sangat keras terdengar. Ciguk segera bersiaga, menyadari bahwa suara ini berbeda dari sebelumnya dan bukan berasal dari sayap Killer Bee biasa. Tiba-tiba, panel sistem muncul di hadapan mereka. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa Ratu Killer Bee muncul, karena marah setelah sarangnya terganggu. Lebah pembunuh semakin banyak bermunculan, menegaskan bahwa keputusannya untuk meninggalkan tempat sebelumnya sudah tepat. Ia tahu ada banyak bahan langka yang tidak bisa ia kumpulkan jika tetap bersama yang lain. Aroma manis samar yang ia ikuti kini semakin kuat, menandakan ada sesuatu yang berharga di ujung sana. Saat melacak sumber aroma itu, beberapa saat kemudian, mereka sampai di tujuan. Spirit Chef terlihat sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melewatkan goa itu sebelumnya. Wo Jin menyadari bahwa gua itu berada cukup dalam di Dungeon, membuatnya sulit ditemukan, tapi untungnya, ia memiliki indera penciuman yang terlatih. Tempat ini jarang dimasuki manusia, dan rasa penasarannya semakin besar untuk menjelajah lebih dalam. Di dalam gua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah sarang lebah raksasa, jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Spirit Chef tampak begitu kagum, menganggap tempat itu sebagai tambang madu yang luar biasa. Wo Jin sendiri terpana melihat batu madu sebesar itu, merasa ini adalah penemuan yang sangat langka. Namun, saat mereka berencana untuk mengambil dan mencoba madu tersebut, sistem tiba-tiba muncul, memberitahu bahwa sesosok monster besar muncul dengan sangat marah, Killer Bee Queen. Kemudian, suara gemuruh dari luar goa mengejutkan mereka. Sementara itu, di tempat lain, baik Seolha dan Kim Chi-guk berlari. Situasi semakin kacau, dan Chi-guk mulai menyesali keputusannya datang tanpa persiapan matang. Jika terjadi sesuatu pada salah satu kadet yang ia awasi, reputasinya akan hancur, dan ia tidak akan pernah diakui sebagai bagian dari keluarga Ju. Seolha menyarankan agar mereka berpencar untuk mencari lebih cepat, namun Chi-guk segera menolak dengan tegas. Dalam situasi berbahaya seperti ini, berpisah bukanlah pilihan yang tepat. Jika Seolha hilang juga, ia akan mendapatkan masalah besar. Kemudian, Chi-guk tiba-tiba menyadari sesuatu dan meminta Seolha untuk segera bersembunyi. Dari balik semak-semak, mereka melihat seekor lebah raksasa melayang di udara, Killer Bee Queen, Bos Reng C. Chi-guk segera menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Dungeon ini. Bos monster yang seharusnya tidak aktif selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul. Lebih buruk lagi, Dungeon ini kini berada dalam kondisi terkunci selama 6 jam. Tidak ada bantuan yang bisa datang. Mereka hanya bisa bertahan atau mati. Chi-guk mencoba menenangkan Seolha, mengatakan bahwa bos monster itu belum menyadari keberadaan mereka. Namun, Seolha segera menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk, Killer Bee Queen sudah menyadari keberadaan mereka. Tanpa membuang waktu, Chi-guk segera memberi perintah untuk mundur. Ia menyadari bahwa pohon-pohon di sekitarnya bisa menjadi penghalang bagi serangan langsung musuh. Tanpa ragu, ia memberi instruksi kepada Seolha untuk mundur dan bersiap, sementara dirinya berencana mengulur waktu. Namun,
Ia terkejut saat melihat monster itu menerobos pohon dengan kekuatan luar biasa. Saat Ratu Lebah menyerang, Ciguk dengan gesit menghindar. Ia segera menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Kemudian, Ciguk segera memasang kuda-kuda dan mengaktifkan teknik bertarungnya. Dengan cepat, ia melancarkan serangan Linked Spiral Spear, bentuk pertama, menusukkan lembingnya ke arah monster tersebut. Namun, meski serangannya berhasil mengenai sasaran, hanya cangkang luar Ratu Lebah yang sedikit retak. Menilai situasi, Ciguk segera berteriak pada Seolha untuk melarikan diri. Namun, Seolha tetap diam di tempatnya. Ketika Ciguk hendak menegaskan kembali perintahnya, Seolha menyela, mengingatkan bahwa ia diajarkan untuk tidak pernah membelakangi musuh. Ia memutuskan untuk ikut bertarung. Ciguk frustrasi karena Seolha tampak mengabaikan fakta bahwa mereka sedang menghadapi bos rank C yang terlalu kuat untuk dilawan hanya berdua. Namun, Seolha memperingatkan adanya serangan. Ratu Lebah kembali menerjang dengan kecepatan tinggi, memaksa Ciguk untuk menghindar dengan tengkurap. Seolha tidak tinggal diam. Ia melompat, menyerang dengan cepat, lalu segera mundur. Meski bisa bertahan untuk sementara, ia menyadari bahwa serangannya nyaris tidak memberikan dampak pada monster tersebut. Jika Ciguk saja hanya bisa meretakkan cangkangnya, maka serangannya sendiri tidak cukup kuat. Melihat tekad Seolha, Ciguk akhirnya mengalah dan mengusulkan strategi. Seolha bertugas mengalihkan perhatian Ratu Lebah, sementara ia akan bersiap melancarkan bentuk kedua dari Linked Spiral Spear untuk menghabisi monster itu. Ia menekankan bahwa mereka tidak boleh bertarung terlalu lama karena stamina mereka terbatas. Rencananya adalah merusak lapisan luar monster tersebut sebelum memberikan serangan penentu dalam satu serangan penuh kekuatan. Tanpa ragu, Seolha segera melesat ke depan, menahan serangan Ratu Lebah dan menebaskan pedangnya dari samping. Namun, sesuatu yang aneh terjadi, suara monster itu berubah. Seolha segera menyadari bahwa ini bukan suara kesakitan biasa. Ratu Lebah sedang memanggil pasukannya. Benar saja, dalam hitungan detik, lebah-lebah lain mulai bermunculan. Seolha segera menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya dan bahwa ia harus mengulur waktu sampai Ciguk siap melancarkan serangan terakhir. Namun, sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, serangan mendadak datang ke arahnya. Ia menyadari bahwa dirinya terlambat untuk menghindar. Di saat kritis itu, Ciguk akhirnya meluncurkan serangan pamungkasnya. Serangan itu menghantam Ratu Lebah dengan dahsyat, membuatnya terpental jauh. Seolha yang kelelahan terduduk di tanah, terengah-engah. Ia bertanya-tanya apakah mereka berhasil mengalahkan monster tersebut. Ciguk tersenyum puas, meyakinkan bahwa bahkan bos monster sekalipun tidak akan bisa bertahan dari serangan langsung yang menggunakan seluruh mana miliknya. Ia juga memuji Seolha atas usahanya. Seolha menghela napas lega, dan tanpa membuang waktu, ia mengajak Ciguk untuk segera mencari Chon Woo-jin. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba, sesosok makhluk muncul dengan kecepatan tinggi di belakang mereka. Ciguk yang melihatnya langsung terkejut dan panik. Seolha baru menyadari bahaya itu ketika serangan sudah sangat dekat. Tidak sempat menghindar, dia langsung terkena serangan Ratu Lebah hingga terpental dan menabrak pohon. Ciguk yang melihat kejadian itu terkejut dan panik. Saat Ratu Lebah mendekatinya, pikirannya kacau. Dia menyadari bahwa tidak ada cara untuk keluar dari situasi ini. Seluruh kekuatannya sudah digunakan pada serangan spiral sebelumnya, membuatnya tidak bisa lagi bertarung. Ketakutan mulai menghantuinya saat dia berpikir bahwa semua usahanya demi mendapatkan penghargaan bisa berakhir sia-sia. Dia menyalahkan Chon Woo-jin atas keadaan ini. Jika bukan karena pria itu, dia bisa saja bersembunyi dan menunggu Dungeon terbuka. Namun, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia terkejut saat menyadari bahwa Ratu Lebah menoleh ke arah lain, dan ternyata itu adalah Woo-jin. Menyadari kemunculan Woo-jin, Ciguk panik dan berteriak, memintanya untuk segera melarikan diri. Dia memperingatkan bahwa Ratu Lebah adalah bos monster yang sangat kuat.
Saat monster itu melesat ke arah Wojin, Ciguk kembali berteriak agar pria itu tidak hanya diam dan segera kabur. Namun, bertentangan dengan harapannya, Wojin justru tetap tenang dan hanya mengambil pedangnya. Saat Ratu Lebah menerjang, Wojin menebasnya dengan mudah, membelahnya menjadi dua dalam satu serangan. Ciguk terpaku melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa berkata-kata, dan hanya menatap Wojin, yang kembali menyarungkan pedangnya dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenyataan mulai menghantam Ciguk, karena bahkan dalam keadaan terluka, Ratu Lebah masih cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, Wojin berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Dia mulai menyadari bahwa pria yang selama ini dianggapnya remeh ternyata jauh lebih kuat dari perkiraannya. Dengan sedikit takut, Ciguk mendekat dan mencoba bertanya bagaimana Wojin bisa melakukan hal itu. Namun, ketika Wojin mulai berdiri, Ciguk dibuat sangat ketakutan berpikir Wojin akan membunuhnya, tapi ternyata Wojin tidak memperdulikannya, dan melihat itu Ciguk bingung, bertanya-tanya kemana pria itu akan pergi. Tiba-tiba, dia teringat kepada Seol Ha, dan segera memeriksa kondisinya. Beruntung, nyawa gadis itu tidak dalam bahaya, dan sirkulasi mananya juga masih normal. Setelah memastikan Seol Ha baik-baik saja, perhatian Ciguk kembali tertuju pada Wojin. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan, sarang lebah. Wojin sepertinya telah mengambilnya sendiri. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah keberadaan sebuah inventory. Ciguk mulai mempertanyakan bagaimana Wojin bisa memiliki inventory. Seharusnya, jika ada seseorang di sekitar Chon Wojin yang bisa memberikannya, dia pasti sudah mengetahuinya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Wojin telah menyelesaikan tower lantai 3. Jika itu benar, maka alasan pria itu memilih datang ke akademi daripada bergabung dengan guild menjadi lebih jelas. Saat masih memikirkan kemungkinan itu, Ciguk tiba-tiba mencium aroma yang sangat tidak sedap. Dia menutup hidung dan merasa jijik, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Wojin. Namun, saat melihat apa yang ada di hadapan pria itu, dia semakin terkejut. Wojin tampaknya sedang membuat sesuatu. Ciguk tidak bisa memastikan apakah itu makanan atau kombinasi item yang dijatuhkan monster. Dia mulai bertanya-tanya apakah Wojin mengetahui cara menggunakan alkimia, atau apakah benda itu memiliki efek khusus untuk mengusir monster. Dia berpikir kalau apakah sarang lebah yang sebelumnya diambil Wojin, berasal dari Killer Bee. Namun, dia tidak mengerti alasan Wojin menambahkan jamur dan rumput liar ke dalamnya. Ciguk berpikir bahwa jika itu adalah racun, seharusnya cukup diberikan kepada Killer Bee, tapi, dengan Ratu Lebah yang sudah mati, Wojin seharusnya tidak perlu lagi membuat racun. Wojin dengan santai menawarkan makanan buatannya kepada Ciguk. Begitu melihat hidangan itu, Ciguk langsung tegang. Keringat dingin mengalir di dahinya, saat ia berpikir dalam hati apakah ini benar-benar makanan atau bentuk balas dendam Wojin atas semua perkataannya sebelumnya. Pandangannya sempat beralih ke tubuh Ratu Lebah yang sudah tak bernyawa. Setelah mempertimbangkan situasinya, ia menyadari bahwa menolak makanan itu mungkin lebih berbahaya daripada memakannya. Dengan berat hati, ia akhirnya menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Begitu mulai mengunyah, rasa panik melandanya. Tekstur makanan itu aneh, seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam mulutnya. Sarang lebah terasa lembek, sementara jamur yang ada di dalamnya licin dan memberikan sensasi tidak nyaman. Ia berharap ada sedikit rasa manis, tetapi yang ia dapatkan justru rasa pahit yang mengejutkan. Ciguk berpikir bahwa ini mungkin bentuk balas dendam. Namun, Wojin bertanya tentang rasanya, dengan terpaksa, ia mengatakan bahwa makanan itu terasa enak. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi yang mengejutkannya. Ciguk terkejut saat menyadari bahwa tubuhnya telah menyerap racun yang telah dinetralkan dari Ratu Lebah. Efeknya meningkatkan resistensinya terhadap racun. Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan makan hidangan aneh ini, daya tahan tubuhnya bisa meningkat.
Ciguk mulai bertanya-tanya apakah hidangan ini memang sekadar makanan biasa atau sesuatu yang jauh lebih istimewa. Apakah efek ini berasal dari bahan-bahan monster yang digunakan? Ia menatap Wojin dengan penuh kecurigaan, mencoba memahami siapa sebenarnya pria ini. Di sisi lain, Wojin hanya tersenyum kecil melihat reaksi Ciguk. Ia tidak menyangka Ciguk bisa mengenali rasa unik dalam hidangan itu. Sistem kemudian menampilkan pencapaian baru, Amazing Quality, yang menampilkan nama hidangan buatannya, Royal Beehive Hair Steam. Deskripsi menjelaskan bahwa hidangan ini dibuat oleh seorang Dungeon chef bernama Chon Wojin, dengan tambahan racun ratu lebah yang memberikan rasa asam khas. Berkat teknik memasak yang sempurna, racun telah dinetralkan dan makanan ini aman dikonsumsi, bahkan bisa memberikan manfaat tambahan. Notifikasi lain muncul, menunjukkan pencapaian high rarity. Wojin menerima hadiah berdasarkan hasil yang telah ia capai, serta EXP tambahan. Ia merasa puas dengan hasilnya, menyadari bahwa menambahkan kelenjar racun ratu lebah ke dalam hidangan adalah keputusan yang tepat. Spirit Chef berseru dengan penuh semangat, memuji hidangan yang dibuat Wojin. Menurutnya, hidangan ini memiliki 5 rasa utama, kecuali asin, dan merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang chef. Sementara Wojin berpikir untuk mengumpulkan lebih banyak bahan-bahan, Seolha yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai siuman. Namun, kepalanya masih terasa pusing. Ia mencoba mengingat kejadian sebelum pingsan dan sadar bahwa dirinya pasti kehilangan kesadaran setelah diserang Ratu Lebah, tapi, begitu melihat sekeliling, ia dikejutkan oleh pemandangan di depannya, Ratu Lebah sudah mati. Dalam hatinya, ia tidak menyangka bahwa instruktur Kim Ciguk jauh lebih luar biasa dari yang ia kira, karena bisa mengalahkan Ratu Lebah. Kemudian, Ciguk menoleh saat melihat Seolha yang sudah sadar. Seolha dengan rasa penasaran, mulai bertanya tentang apa yang dimakan oleh instruktur. Mendengar itu, Ciguk menyadari bahwa resistensinya terhadap racun meningkat setelah memakan hidangan buatan Wojin. Menyadari efek tersebut, Ciguk berpikir bahwa Seolha juga harus memakannya demi keamanan. Meskipun rasa makanan itu sangat aneh dan hampir tidak bisa diterima, ia tidak ingin Seolha tahu hal tersebut. Dengan nada tenang, ia menyarankan agar Seolha makan untuk memulihkan kekuatannya, menjelaskan bahwa hidangan itu dibuat oleh Wojin. Seolha menerimanya, dan akhirnya ia mulai memakannya. Setelah menelan makanan tersebut, Ciguk bertanya dengan senyum aneh, ingin mengetahui bagaimana reaksinya terhadap rasa makanan tersebut. Setelah beberapa saat terdiam, ekspresi terkejut muncul di wajah Seolha. Ia mengakui bahwa makanan itu sangat enak dan merupakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernyataan itu membuat Ciguk sangat terkejut dan bingung. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menikmati makanan yang menurutnya hampir mustahil untuk dimakan.